Selamat pagi pemirsa, saya Etri Apriska akan menjelaskan tentang kasus lumpur lapindo dan kaitannya dengan CSR. CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ini mencakup berbagai aspek seperti pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan transparansi bisnis. Di Indonesia, CSR tidak hanya sebagai strategi bisnis, tetapi juga regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, dalam banyak kasus industri, CSR seharusnya menjadi upaya nyata untuk memperbaiki dampak negatif bisnis terhadap masyarakat. Namun, bagaimana dengan kasus lumpur lapindo? Apakah CSR dapat diterapkan secara maksimal? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan masuk ke dalam laporan utama pagi ini bersama rekan-rekan di studio. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Sekarang kita akan membahas salah satu kasus industri terbesar di Indonesia, yaitu lumpur lapindo. Semburan lumpur panas yang telah terjadi sejak 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur yang telah menenggelamkan ribuan rumah, lahan pertanian, serta merugikan puluhan ribu warga. Kasus ini telah berlangsung lebih dari 15 tahun, tetapi masih meninggalkan banyak sekali tanda tanya. Apakah PT Lapindo Brantas sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sudah benar-benar menunaikan kewajibannya? Bagaimana dengan program CSR mereka? Untuk memahami lebih lanjut, kita akan beralih ke rekan kami yang telah menyiapkan laporan khusus mengenai kondisi terbaru kawasan lumpur Lapindo. Kepada rekan kami yang berada di lapangan, Siti Adela, kami persilahkan. Terima kasih rekan di studio. Saya Sinta Dela berada langsung di lokasi. Bisa kita lihat bahwa kawasan masih digenangi lumpur hingga hari ini. Genangan ini telah mengubah peta wilayah Sidoarjo dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian mereka. Menurut data terakhir, lebih dari 60.000 warga terdampak. Meskipun sebagian sudah menerima ganti rugi, masih ada kelompok warga yang merasa hak mereka belum terpenuhi. Sehingga kini, PT Lapindo Brantas melalui anak perusahaannya, PT Minarak Lapindo Jaya, masih menghadapi tekanan untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, bagaimana pendapat warga yang terdampak langsung? Kalau saya pribadi sih menilainya ini adalah sebab akibat. Kalau kita tidak merusak lingkungan, tidak mungkin lingkungan marah kepada kita. Ibaratnya bumi ini adalah kita sendiri kayak gitu. Tumbuhan adalah rambut kita, udara adalah nafas kita, tanah adalah tubuh kita kayak gitu. Misalnya tubuh kita dicubit oleh orang lain, kita merasa sakit nggak? Kita sakit hati nggak? Misalnya rambut kita ditarik kayak gitu. Kita benci nggak? Kita dendam nggak? Begitu pula sebaliknya. Dengan adanya musibah ini, kalau saya pribadi siapa yang bertanggung jawab? Saya bilang ini adalah negara. Negara tidak memberikan izin kepada PT Lapindo. Tidak mungkin PT Lapindo akan melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Jadi untuk memulihkan ini sepenuhnya tanggung jawab adalah negara. Kalau dari PT Lapindo, kalau sepengetahuan saya ada salahnya juga. Dengan kejadian lumpur ini, saya pribadi memang banyak yang hilang. Kalau harta mungkin saya nggak akan menyebutkan berapa sih harta yang kita punya gitu. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa disebut dengan nominal uang Indonesia. Cerita hidup saya, di mana saya waktu itu masih kecil bermain dengan teman-teman saya, mandi di sungai, berlari-larian di sawah, kejar-kejar burung kayak gitu. Berproses saya dari kecil menjadi besar. Sampai saya berumah tangga, saya punya anak. Di situ ada cerita yang buat saya nggak mungkin bisa saya hilangkan, nggak bisa saya hapuskan. Dari pernyataan warga tersebut, kita bisa melihat bahwa masih ada ketidakpuasan terhadap penyelesaian kasus ini. Selain persoalan ganti rugi, warga juga menghadapi dampak lingkungan yang masih berlanjut, termasuk dugaan pencemaran air tanah akibat semburan lumpur ini. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Apakah PT Lapindo Brantas dan pemerintah akan mengambil langkah lebih lanjut? Untuk analisis lebih dalam, kita kembalikan ke rekan-rekan di studio.
Terima kasih kepada rekan kami Cynthia Della atas laporannya. Kita bisa melihat bahwa meskipun beberapa upaya telah dilakukan, kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan serta keprihatinan terkhusus bagi masyarakat yang terdampak langsung. Betul sekali. Dalam teori, CSR seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki dampak negatif dari operasinya. Namun, dalam kasus lumpur lapindo, penerapan CSR masih dipertanyakan terutama dalam hal ganti rugi yang tertunda, dampak lingkungan yang berkelanjutan, serta tanggung jawab hukum yang belum tuntas. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan melihat apakah ada langkah konkret yang dilakukan dari perusahaan maupun pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. Sampai di sini laporan utama kami, saya Gita. Dan saya Nurdewi Oktaviani Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita berikutnya.